Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Putri, perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa kami memilih sate kambing Klathak atau sate Klathak. Wisata kuliner di Indonesia semakin digemari baik oleh warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Hal itu membuat setiap orang berlomba-lomba dalam usaha, terutama di bidang kuliner, guna mendapatkan pelanggan dan keuntungan yang diinginkan. Usaha untuk mendirikan bisnis kuliner merupakan salah satu aspek untuk mendapatkan profit yang maksimal. Kuliner atau makanan tidak akan ada habisnya karena pada dasarnya manusia membutuhkan makanan. Salah satu kuliner yang cukup terkenal yaitu sate kambing. Ragam jenis sate yang banyak menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mencoba menu andalan. Pada umumnya, peluang bisnis sate dijalankan dengan usaha mandiri menggunakan gerobak keliling atau menetap di pinggiran jalan. Menargetkan kawasan ramai seperti pasar, perkantoran, sekolah, dan sekitar pusat perbelanjaan agar ramai pengunjung. Alasan memilih usaha sate kambing karena kuliner sate kambing ini cukup membantu masyarakat, khususnya para pecinta daging kambing yang menginginkan daging kambing yang empuk dan enak tetapi malas untuk mengolahnya. Selain itu, sate kambing juga memiliki banyak manfaat seperti menjaga kesehatan jantung, mencegah kanker, mencegah anemia, dan dapat menambah darah. Sasaran penjualan kuliner sate kambing Klathak ini bukan hanya tertuju pada pecinta daging kambing, tetapi juga tertuju pada semua kalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Freddy Prabowo, saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek pemasaran. Terdapat 4 aspek pemasaran, yaitu produk, rencana pengembangan usaha, analisis strategi pemasaran, serta strategi marketing. Untuk yang pertama yaitu produk. Produk yang dihasilkan yaitu sate kambing Klathak. Merupakan produk kuliner sejenis makanan sate yang terbuat dari daging kambing muda. Daging kambing tersebut ditusuk seperti sate lalu dibaluri dengan garam sehingga saat dibakar berbunyi klatak-klatak. Sate ini juga dibumbui dengan rempah-rempah dan bumbu dapur. Kemudian dibakar, lalu diberi saus kacang dan disajikan bersama nasi secara terpisah. Sate kambing Klathak ini memiliki keunikan tersendiri dari segi nama, cita rasa maupun tekstur daging kambing muda yang empuk saat digigit menambah cita rasa tersendiri bagi penikmat sate. Sate kambing juga merupakan produk kuliner Nusantara yang sampai saat ini masih sangat eksis di kalangan masyarakat Indonesia, meskipun kemunculannya di Indonesia sudah cukup lama, yaitu lebih tepatnya pada abad ke-19. Oleh karena itu, cita rasa khas Nusantara dari sate kambing sudah tidak perlu diragukan lagi dan pastinya cocok di lidah masyarakat Indonesia. Untuk yang selanjutnya yaitu rencana pengembangan usaha. Terbagi menjadi 3 rencana, yaitu rencana jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang. Yang pertama yaitu jangka pendek. Aspek perencanaan jangka pendek usaha warung sate ini berencana untuk tetap mempertahankan dan menjaga cita rasa khas dari sate kambing Klathak tersendiri agar dapat terus memenuhi selera para konsumen tetap, terutama masyarakat sekitar. Lalu jangka menengah, warung sate Klathak tersendiri berencana untuk memiliki online store dan memperluas offline store-nya. Tentu saja dengan terwujudnya rencana tersebut diharapkan mampu meningkatkan prospek penjualan serta membuat usaha lebih berkembang. Lalu untuk yang terakhir jangka panjang, berencana untuk membuka beberapa cabang baru sate kambing Klathak di beberapa wilayah potensial Kabupaten Blitar dan sekitarnya, serta menambah beberapa varian menu seperti sate ayam dan jenis olahan makanan sate lainnya sehingga lebih banyak menggait konsumen. Serta dengan membuka banyak cabang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi jumlah pengangguran. Lalu tujuan rencana jangka panjang kami yang terakhir yaitu dapat ikut serta dalam menjadikan sate sebagai kuliner favorit masyarakat Kabupaten Blitar. Lalu analisis strategi pemasaran. Untuk yang pertama yaitu target pasar. Untuk saat ini, karena berlokasi di depan Pasar Gambar Unoda di Blitar dan belum memiliki online store, maka kami memfokuskan penjualan sate kambing Klathak
pada masyarakat sekitar lokasi serta pengunjung pasar gambar. Lalu bersaing. Persaingan dalam bisnis kuliner sate ini pasti sangatlah ketat. Meskipun demikian, banyak hal-hal yang dapat dijadikan keunggulan dalam bersaing, diantaranya yaitu rasa dan harga. Untuk itu kami bandrol harga satu porsi sate kambing kelatak sebesar Rp18.000 dengan harga yang lebih terjangkau dari harga sate kambing pada umumnya, yaitu Rp20.000 sampai Rp25.000 dan rasa yang dijamin nikmat. Kami yakin hal ini dapat menjadi keunggulan tersendiri dari sate kambing kelatak dalam menghadapi para kompetitornya. Lalu sasaran pembeli. Usaha kuliner ini menyasar pada semua kalangan masyarakat, dari anak-anak hingga orang dewasa, terutama para pecinta sate kambing. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas rasa yang dijamin nikmat, membuat sate kambing kelatak ini dapat dinikmati seluruh kalangan masyarakat. Baik mereka yang berdompet tebal maupun yang berdompet tipis tidak perlu khawatir akan harga dan kualitas rasa yang diberikan sate kambing kelatak ini. Lalu selanjutnya, strategi marketing. Untuk yang pertama, dari mulut ke mulut. Dengan bercerita kepada teman, keluarga, dan tetangga tentang usaha kita, maka secara tidak langsung mereka akan mengetahui usaha kita. Lalu yang kedua, pengembangan produk, yaitu dengan memperkuat cita rasa dengan resep turun-temurun serta menambah beberapa varian menu baru dan juga untuk tetap terus berinovasi sesuai perkembangan zaman. Lalu yang ketiga, memasang spanduk di depan lokasi bisnis. Spanduk dapat menarik perhatian konsumen untuk singgah dan membeli produk kami. Kami juga menyertakan nomor telepon pada spanduk jika ingin memesan produk kami. Cara ini dirasa cukup efektif untuk meningkatkan penjualan. Keempat, melalui media sosial. Meskipun belum memiliki media sosial, namun kedepannya kami berencana untuk membuat dan melakukan promosi lewat media sosial. Untuk yang kelima, mengikuti festival kuliner. Festival kuliner. Mengikuti berbagai festival kuliner dapat membantu mengenalkan produk kita ke masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya yaitu analisa operasional. Analisa aspek SDM. 1. Tenaga kerja. Dalam usaha ini memerlukan setidaknya 5 orang karyawan yang membantu dalam proses produksi maupun dalam proses penjualan, sehingga dengan adanya usaha ini diharapkan mampu membantu ekonomi warga sekitar dan juga untuk mengurangi pengangguran. Yang kedua, masyarakat sekitar, yaitu dengan senantiasa menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar, karena dalam menjalankan usaha kita tetap membutuhkan dukungan dari lingkungan. Selanjutnya yaitu analisa SWOT. S, strength atau kekuatan. Poin pertama, cita rasa yang tetap sama karena tetap menggunakan resep yang turun-temurun. Selanjutnya, makanan yang memiliki keunikan tersendiri karena menggunakan daging kambing muda. Lalu harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan tempat lain. Makanan terjamin kehalalannya dan penyajian makanan yang menarik. W, weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu bahan baku utama yang dipakai cukup susah dicari karena harus menggunakan daging kambing yang masih muda. Lalu tempat penjualan yang sempit dan kurang nyaman bagi pelanggan. Lalu opportunities atau peluang, yaitu tempat penjualan yang strategis karena berada di pasar. Lalu menerima pesanan untuk hajatan atau acara tertentu. T, threat atau ancaman. Yang pertama yaitu persaingan dengan penjual sate lain dan kenaikan daging kambing dalam waktu-waktu tertentu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliana Faiz Zubaidi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana keuangan. Yang pertama adalah modal awal. Modal awal yang kita butuhkan adalah gerobak dengan harga 3.500.000, meja dan kursi dengan harga 500.000, panggangan sate dengan harga 300.000, kipas sate 2 biji dengan harga 20.000,
kuali besar dengan harga 160.000, piring 4 lusin dengan harga 320.000. Kemudian ada gelas 4 lusin dengan harga 180.000, termos es dengan harga 210.000, termos teh juga sama dengan harga 210.000, tusuk sate dengan harga 120.000, packaging seperti karet, seperti kertas minyak, seperti plastik kecil, plastik besar dengan harga 450.000. Total modal awal yang untuk peralatan adalah 5.970.000. Kemudian adalah bahan makanan dan minuman. Bahan makanannya itu sudah termasuk dengan harga kambing. Harganya 3.810.000. Bahan minumannya hanya 19.000. Karena kita menjual hanya teh hangat dan es teh. Untuk total minuman 3.829.000. Jadi total modal awalnya adalah 9.799.000 rupiah. Untuk rencana pendapatannya, yang pertama adalah modal awal. Modal awal tadi 9.799.000 rupiah. Biaya operasional yang kedua adalah biaya operasional per bulan, yaitu total bahan minuman dan makanan, packaging, tusuk sate, tenaga kerjanya ada 5 orang, yaitu 3.829.000 ditambah 450.000 ditambah 120.000 rupiah ditambah 7.500.000. Jadi totalnya 11.899.000. Yang ketiga adalah omset per bulan. Rata-rata penjualan per hari kurang lebih 42 porsi. 40 sampai 42 porsi. Harga satu porsi sate adalah 18.000. Pendapatan rata-rata penjual sehari jadi 42. Kita pakai 42 aja ya. 42 sampai 42 dikali 18.000 jadi 756.000. Pendapatan rata-rata penjualan satu bulan 756.000 dikali 30 adalah 22.680.000. Estimasi laba per bulan, keuntungan dalam satu bulan adalah omset per bulan dikurangi biaya operasional per bulan. Jadi 22.680.000 dikurangi 11.899.000 adalah 10.781.000 rupiah. Sekian dari saya untuk menjelaskan rencana keuangan. Lanjut kesimpulan, sate kambing klata adalah sejenis makanan sate terbuat dari daging kambing muda dan ditaburi garam saat dibakar sehingga berbunyi klatak-klatak. Daging kambing muda tersebut ditusuk seperti sate dan dibumbui dengan rempah-rempah dan bumbu dapur. Kemudian dibakar. Penyajian disajikan dengan bawang merah yang diiris tipis, kemudian diberi kecap dan ditambahkan taburan merica atau cabai ulek. Usaha sate kambing klata sebenarnya memiliki peluang laba yang lumayan. Dari modal awal yang dikeluarkan 9.799.000 sehingga sekarang mempunyai laba bersih sebesar 10.781.000 per bulan. Sarannya adalah dalam memulai suatu bisnis tentu diperlukan suatu persiapan yang matang agar bisnis yang dijalankan nantinya dapat sukses dan terus berkembang. Akan tetapi persiapan sebaik apapun tidak akan berguna apabila tidak dilakukan action atau tindakan. Keberanian mengambil resiko harus diambil oleh seorang pengusaha karena tidak akan ada keberhasilan tanpa adanya kegagalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.